saya hormati Bapak Ibu dan seluruh karyawan baik TK maupun SD Antonius yang terkasih, serta anak-anak semua yang saya cintai. Selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Anak-anakku semua yang terkasih, kalian saat ini di rumah masing-masing. Untuk adik-adik kelas 1, Suster ucapkan selamat datang, selamat bergabung di sekolah kita yang tercinta SD Antonius 1, dan semoga tahun pelajaran 2021-2022 ini diberkati oleh Tuhan, sehingga pelajaran kita, proses belajar mengajar kita pada tahun pelajaran ini sungguh Tuhan mendampingi dan memberkati kita. Maka untuk itu anak-anak, marilah kita siapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti ibadah pembukaan tahun pelajaran 2021-2022 yang biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan misa bersama, kita mendapat berkat dari Romo, masing-masing anak mendapat berkat. Tapi tahun ini karena situasi pandemi, kita dari rumah kita masing-masing, dan kita percaya serta yakin bahwa Tuhan juga akan memberkati kita satu persatu. Tuhan Yesus tidak akan melupakan kita, maka marilah kita ciptakan suasana di dalam ibadat ini dengan sungguh-sungguh. Marilah kita buka dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu orang tua murid beserta anak-anak yang terkasih dari TK KPU TK Martinus dan SD Antonius 1. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Pada pagi hari ini kita akan mengawali tahun pembelajaran 2021 ini dengan ibadah. Mari kita ikuti ibadat dari awal hingga akhir dengan khidmat agar Tuhan selalu menyertai kita semua dan kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk dapat
mengikuti pembelajaran meskipun masih secara daring karena situasi dan kondisi saat ini. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali dalam suasana gembira. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat kebijaksanaan, kami keluarga besar KB TK Martinus dan SD Antonius bersekutu dalam doa bersama memohon serta melambungkan pujian kepada-Mu. Di awal pembelajaran tahun ini yang meskipun masih secara virtual karena situasi dan kondisi saat ini, Engkau selalu menjaga, melindungi dan memberkati kami satu persatu. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberu di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani, Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Musa menjadi takut sebab pikirnya. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius.
Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita dengarkan renungan untuk hari ini. Selamat pagi, suster, Bapak Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, dan selamat pagi juga para orang tua murid. Selamat berjumpa khususnya untuk anak-anakku yang baru, khususnya dari KGTK Santo Martinus, juga anak-anakku kelas 1. Hari ini kita mengawali tahun ajaran baru. Nah, Bu Endah di sini tidak akan memberikan banyak hal, hanya sedikit mengingatkan. Tadi sudah jelas di dalam bacaan Injil hari ini. Yesus memberikan kasih yang begitu besar kepada kita dengan melalui banyak cara, ya, dengan banyak wujud. Salah satu di antaranya adalah melalui mujizat-mujizat. Yesus adalah penuh kasih. Yang kedua, anak-anakku ya, di masa pandemi ini juga mungkin anak-anak terlena karena belajar dari rumah, sehingga mungkin masih ada ya anak-anak yang pagi bangunnya malas. Nanti mengumpulkan tugasnya masih nanti malam, atau mengumpulkan tugasnya masih seminggu ke depan, sehingga mungkin masih ada yang malas bangun pagi-pagi. Sekarang sudah mulai tahun ajaran baru, mari kita dengan semangat baru. Kalau kakak-kakak yang SD kemarin mengerjakan tugas, mungkin masih ada sebagian yang dikerjakan oleh orang tua karena seharian malas mengerjakan tugas, nunggu dibantu orang tua kerja, sehingga ketika siang hari orang tua tidak di rumah hanya permainan HP, mengerjakan tugasnya, menunggu mama papa pulang kerja. Mama papa pulang kerja sudah sore, sehingga capek, mama tidak sabar mengajarinya, sehingga tugas itu dikerjakan oleh orang tua. Nah, mari kita bersama-sama, Bapak Ibu guru juga di sini, mari berubah, anak-anakku berubah bersama Bapak Ibu guru yang kemarin masih malas-malas. Mari kita bangkit bersama, kita bertobat untuk membaharui diri, lebih bersemangat, terlebih-lebih di masa pandemi ini. Dan jangan lupa kita juga selalu berdoa, yakin kepada Tuhan bahwa apa yang ada saat ini, situasi yang saat ini, ada hal positif yang dapat kita petik sehingga membawa perubahan kepada kita untuk menuju yang lebih baik. Kita menjadi semakin berkembang, ya. Dan juga jangan lupa, saat ini situasi semakin mungkin pandemi agak lebih parah. Kalau biasanya anak-anak liburan bisa berlibur, saat ini sesuai dengan anjuran pemerintah untuk memutus
rantai penyebaran virus COVID-19 ini, maka kita juga mari taati protokol kesehatan agar kita dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, sehingga harapan anak-anak untuk belajar kembali di sekolah segera dapat terwujud. Kita dapat bertemu teman-teman, dapat bertemu suster dan bapak ibu guru di sekolah, belajar dengan gembira. Ya, siap ya anak-anakku ya. Jangan lupa di rumah pun tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari kita mulai berubah, rajin belajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru dengan penuh tanggung jawab, sehingga meskipun belajar dari rumah, anak-anak tetap dapat berkembang dengan baik, tidak menggantungkan diri kepada orang tua yang mengerjakan tugas anak-anak, sehingga anak-anak pun meskipun tidak belajar di sekolah ya selama 1 tahun, naik kelas itu sungguh-sungguh betul kemampuan dari anak-anak, bukan karena tugas-tugasnya yang mengerjakan orang tua atau guru les. Nah, ini saja yang Bu Endah bisa sampaikan. Ya, mari kita bersama-sama membawa perubahan, taat kepada aturan, baik aturan di lingkungan kita, dan kita juga taat kepada Tuhan, senantiasa berdoa kepada Tuhan sehingga situasi kembali normal dan kita tetap dapat berkembang menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih. Baru iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengabdian, pada hari ketiga bagi dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lakukan dengan doa. Tuhan, Engkau sendiri bersabda, datanglah pada maka marilah kita lakukan doa-doa kita kepadamu. Untuk para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja Kau berikan kesabaran dan tanggung jawab dalam mengembalakan seluruh umatmu yang tersebar di dunia ini, terutama di masa pandemi ini. Semoga pemimpin gereja mampu menjadi teladan dalam keteguhan iman. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak untuk mengaturkan doa-doa kita. Kita mohon. Tuhan Yesus, inilah doa kami bawa kehadiran-Mu. Semoga doa-doa ini Kau dengarkan dan Kau kabulkan satu demi satu. Semua ini kami haturkan dengan pengataan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, mari kita satukan doa kita dengan doa Bapa kami dinyanyikan. Dalam
mari kita nyanyikan masing-masing diri. Ayo kita berdiri. Pengumuman dari Suster Kepala Sekolah. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Kabarnya hari ini luar biasa, ya. Kita memasuki tahun pelajaran baru, yaitu tahun 2021-2022. Tadi pagi juga sudah Suster sampaikan, selamat datang untuk anak-anak baru ABTK Santo Martinus dan kelas 1 SD Antonius. Selamat datang, selamat bergabung di sekolah kita, dan semoga tahun pelajaran yang akan kita lalui bersama kita selalu diberkati oleh Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, kita kemarin 1 tahun sudah tidak sekolah, ya. Kita sekolah dari rumah masing-masing. Nah, maka untuk tahun ini, dan ini saat ini juga kita masih dalam situasi PPKM, jadi kita masih sekolah dari rumah kita masing-masing, tapi kita setiap hari akan berdoa bersama lebih dahulu. Maka anak-anak, karena ini PPKM, kita mulai 7:30 atau pukul 7.30 pagi. Kita berdoa bersama, baik TK maupun SD. Kita berdoa bersama. Setelah itu baru nanti kita pelajaran dari kelas masing-masing. Jelas anak-anak? Nah, maka supaya anak-anak terbiasa, pagi-pagi harus bangun. Ya, pagi-pagi harus bangun, harus mandi, pakai pakaian seragam seperti sekolah seperti biasa. Nah, nanti kalau sudah ada kegiatan dari sekolah, misalnya anak-anak mau bajunya ganti, boleh terus kemudian mengerjakan tugas-tugas yang lain. Dan Suster minta, juga Bapak Ibu Guru minta, supaya tugas-tugas yang diberikan selalu dikerjakan dan diserahkan ke sekolah tepat waktu. Jadi tidak ada yang menunggu-menunggu lagi. Ya, kita harus tepat waktu, kita harus belajar disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.